Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan siang ini kembali kita dipertemukan oleh Allah SWT. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpahkan pada Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan pengikutnya sampai akhir zaman. Pada kesempatan di siang ini, insya Allah kita akan melanjutkan kembali bahasan kita dari Sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karya Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Yang pada pertemuan yang lalu sudah sempat diberikan gambaran secara singkat dari sejak lahir sampai dengan wafat, berkaitan dengan kapan lahirnya, mulai dari hari, tanggal, bulan, tahun, demikian pula wafatnya, termasuk pada saat dimakamkan, siapa yang ikut turun ke liang lahat untuk memakamkan jasad yang mulia, yaitu jasad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan masuk pada bahasan awal masa kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, awal masa kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini kita akan mencoba untuk memperkenalkan perjalanan kehidupan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kalau pertemuan sebelumnya memberikan gambaran dengan sangat singkat sekali, tetapi penting, dan kita dapatkan informasi-informasi yang sangat berharga, yang mungkin sebagian kita seperti yang kita sempat dapatkan dari pertemuan sebelumnya, bahwa ada beberapa yang baru pertama kali dengar bahwa ternyata ada beragam pendapat di kalangan para ulama tentang misalnya tanggal lahir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian berkaitan dengan tahunnya juga, apakah tahun gajah atau beberapa puluh tahun sesudahnya. Nah, pada kesempatan ini kita akan coba belajar mengenali awal masa kehidupan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita lihat di sini, dimulai dari setelah lahir, kemudian pada saat di masa ketika beliau disusui, selain ibunya, beliau juga disusui oleh Suwaibah. Budak dari Abu Lahab atau pembantunya Abu Lahab selama beberapa hari. Nah, kita coba lihat di catatan kaki ini karena di catatan kakinya agak panjang ulasannya. Di catatan kaki nanti ini kita bisa lihat Suwaibah meninggal pada tahun ke-7. Tahun ke-7 Hijriah. Ini terkait dengan wafatnya Suwaibah, wanita yang pernah menyusui Rasulullah SAW meskipun hanya beberapa hari. Nah, kemudian mengenai beberapa harinya dijelaskan, ada referensinya di sini, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, dan Sunan An-Nasai. Kemudian selain Suwaibah ada Halimah binti Abu Duaib Abdullah bin Al-Harith As-Sa'diyah dari Bani Sa'ad. Maka nisbahnya ke Bani Sa'ad jadi Sa'diyah. Kalau laki-laki Sa'di, kalau perempuan Sa'diyah. Jadi biasa kalau sebagian menyebutkan Halimatus Sa'diyah. Halimah As-Sa'diyah. Maksudnya Halimah yang berasal dari Bani Sa'ad. Maka dinamakan Halimah As-Sa'diyah. Ini nama lengkapnya Halimah binti Abdullah bin Al-Harith As-Sa'diyah. Abdullahnya kunyahnya Abu Duaib. Kalau untuk yang kedua ini, nama yang kedua lebih populer. Bagi yang pernah belajar Sirah Nabawiyah tentu maksudnya saya maksudkan belajar Sirah Nabawiyah,
mungkin dulu di SD atau SMP atau SMA atau mungkin di MTS dan yang lainnya. Nama Halimah As-Sa'diyah tidak asing. Tapi Thuwaibah mungkin nama yang belum tentu banyak yang mengenalinya. Nah, ini nama dua orang yang telah menyusui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian ada riwayatnya, diriwayatkan dari Halimah, maksudnya Halimah As-Sa'diyah. Kita langsung singkat saja Halimah As-Sa'diyah, karena ini yang populer. Diriwayatkan dari Halimah As-Sa'diyah bahwa dia mengatakan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, maksudnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tumbuh dalam sehari sebagaimana anak tumbuh dalam sebulan. Jadi pertumbuhannya cepat. Nah, diberi keterangan di catatan kaki Imam Az-Zahabi dalam sirah di bagian sirah dari buku beliau yang sangat besar itu Tarikh Islam, membawakan sebuah asar yang panjang dari Halimah As-Sa'diyah yang di dalamnya mengatakan Nabi SAW tumbuh dalam seharinya sebagaimana anak yang lain tumbuh dalam sebulan. Nah, kemudian ini sanadnya hasan, sanadnya jayyid. Nah, Al-Hafidz Ibnu Hajar menisbahkan hadis ini kepada Abu Ya'la dan pada Imam Ibn Hibban dalam Sahihnya. Sebagaimana dalam kitab beliau Al-Isobah. Jadi kitab Al-Isobah ini kumpulan biografi para sahabat. Al-Isobah fi Tamyizis Sahabah karya Imam Ibnu Hajar. Nah, hanya saja Al-Allamah Al-Albani menilai asar ini dhaif. Tidak sampai pada tingkat sahih. Tidak sampai pada tingkat hasan. Sebagaimana yang disebutkan dalam Difa'un Anil Hadisin Nabawi. Di antara cacat hadis itu adalah sanadnya terputus. Karena dalam asar ini Abdullah bin Ja'far tidak menegaskan bahwa dirinya telah mendengar langsung dari Halimah. Dalam sanadnya terdapat Jaham bin Jaham yang menurut Imam Az-Zahabi dikatakan sebagai orang yang majhul, tidak dikenal. Dan itu dalam ilmu hadis kalau orang tidak dikenal berarti hadisnya cacat. Dan status hadisnya bisa tidak diterima, tidak bisa terangkat menjadi sahih gara-gara derajat hadis tadi. Karena hadisnya tidak sampai pada tingkatan sahih. Maaf, rawinya tidak dikenal, maka hadisnya tidak sampai pada tingkatan sahih maupun hasan. Dan kaidah dalam ilmu hadis, ilmu jarh wa ta'dil, setiap rawi itu harus dikenali dalam dua hal. Dikenali orangnya dan dikenali siqah tidaknya dalam periwayatan. Jadi artinya kalau rawinya tidak dikenal, rawinya tidak diketahui, ini bisa diterima enggak riwayatnya, maka tidak bisa dijadikan hujjah untuk hadisnya. Imam Ibnu Katsir mengatakan tentang penyusuan Nabi SAW oleh Halimah As-Sa'diyah. Ya, Imam Ibnu Katsir mengatakan kami meriwayatkan hal itu dengan sanad sahih dan beliau tinggal, maksudnya beliau SAW tinggal dengannya di rumah Bani Sa'ad. Yang tadi kita sebutkan As-Sa'diyah Bani Sa'ad selama 4 tahun. Apapun keadaannya, maka sesungguhnya penyusuan Rasulullah SAW di lingkungan Bani Sa'ad oleh Halimah As-Sa'diyah adalah benar dan nyata berdasarkan bukti yang bukan di sini tempat penguraiannya. Artinya nggak mungkin dijelaskan, diuraikan detailnya. Tapi jelas disusuinya. Seandainya tidak ada indikasi ke arah itu kecuali hanya berdasarkan kemasyhuran riwayatnya dan tersebarnya berita ini sudah cukup. Ini kata Imam Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah. Maksudnya, masalah disusui oleh Halimah As-Sa'diyah ini, kata beliau, sanadnya sahih, riwayatnya masyhur. Nah, memang yang dipersoalkan adalah berkaitan dengan redaksi bahwa Nabi SAW tumbuh dalam sehari seperti anak-anak lain tumbuh dalam sebulan. Ya. Nah, ini yang jadi persoalannya. Apakah demikian? Jadi bukan persoalannya bahwa beliau disusui oleh Halimah As-Sa'diyah.
Selanjutnya, nah, Nabi SAW tumbuh sebagai anak yatim. Kita sudah sempat sampaikan pada pembahasan pekan lalu, alam yajidka yatimau fa'awa. Jelas alam yajidka. Bukankah Rabbmu telah mendapatimu dalam keadaan yatiman, dalam keadaan yatim. Fa'awa. Lalu kemudian Allah yang menjaga, melindungi. Nah, ini berkaitan dengan keadaan yatimnya. Nah, karena beliau dilahirkan dalam keadaan yatim dan tumbuh dalam keadaan yatim. Lalu beliau diasuh oleh kakeknya, Abdul Muttalib. Kemudian oleh pamannya Abu Thalib, yang pada pembahasan sebelumnya sudah dijelaskan bahwa Abdul Muttalib meninggal. Ya, kalau urutannya bapaknya dulu meninggal, kemudian ibunya, kemudian Abdul Muttalib. Setelah itu pengasuhan Nabi SAW diserahkan atau ditangani oleh Abu Thalib, bapak dari Ali bin Abi Thalib, bapaknya Ali. Makanya nanti kalau pada saat kita membicarakan tentang Ali bin Abi Thalib, hubungan dengan Nabi SAW, ya selain hubungan sepupu, tapi juga hubungan antara menantu dan mertua. Karena Ali bin Abi Thalib menikah dengan putri Rasulullah SAW yang namanya Fatimah. Nah, kita coba lihat ulasannya di sini. Allah SWT menyucikannya dari kotoran jahiliyah, sehingga beliau tidak pernah mengagungkan berhala atau sembahan-sembahannya orang jahiliyah sepanjang usia. Sama sekali. Ini termasuk bentuk penjagaan. Maka hal seperti ini patut disyukuri sebagai nikmat yang luar biasa. Nikmat hidayah, nikmat petunjuk, nikmat berada di jalan kebenaran, nikmat orang terbimbing dalam ketaatan, itu adalah nikmat yang luar biasa. Sama seperti begini. Sama seperti misalnya kalau kita sekarang setelah berumur, kemudian punya anak-anak, lalu kita mengingat masa lalu. Alhamdulillah, dulu ketika kita tidak menikah, tidak melakukan hal-hal yang dilarang dalam agama. Nggak pakai pacaran dulu, dan kemudian pacarannya berlangsung lamarnya, dosa yang berulang-ulang dan itu berkali-kali. Maka kalau ada orang diberikan karunia seperti itu, ini nikmat yang patut disyukuri. Tentu masih banyak contoh-contoh yang lain, tapi ini hanya sekedar untuk menunjukkan bahwa ketika Allah menjaga kita, tidak melakukan yang dilarang, dari mulai dosa kecil, dosa besar, bid'ah, sampai kesyirikan, ini nikmat yang luar biasa. Kalau Allah jaga kita, alhamdulillah, terjauh dari segala bentuk kesyirikan, segala bentuk kekufuran. Dan kalau ada hal-hal seperti ini yang Allah jaga, alhamdulillah, sejak kecil tidak pernah ikut dengan praktek perdukunan, kemudian tidak pernah ikut ini dan itu yang berhubungan dengan kesyirikan, maka ini nikmat yang patut disyukuri. Nah, kemudian Rasul SAW juga tidak pernah menghadiri acara, apapun bentuk acaranya, yang acara itu, kegiatan itu adalah ritual keagamaan yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Artinya, itu acaranya acara kekufuran. Acara yang dilakukan dalam ritual keagamaan. Acara kekafiran. Acara yang berhubungan dengan keyakinan kufur.
Mereka meminta beliau SAW untuk menghadirinya, namun beliau SAW menolaknya dan Allah melindungi beliau dari kegiatan seperti ini. Maka ini nikmat yang luar biasa, patut disyukur, dan ini betul-betul kesyukuran yang harus betul-betul kita teladani. Nah, kalau Allah jaga, termasuk jaga keluarga kita dari hal-hal seperti ini nikmat yang luar biasa. Dan ini juga menjadi salah satu contoh bagaimana yang namanya tarbiyah atau pembinaan. Pembinaan itu juga menyangkut hal-hal yang berkaitan penjagaan. Jadi kalau kita punya anak, kita mendidik anak kita, mentarbiyah anak kita itu tidak cukup hanya sekedar kita sudah saya sekolahkan. Oh, enggak. Iya, sekolah betul, tapi kan harus dijaga, harus dirawat. Dilihat pergaulannya, dilihat bacaannya, dilihat tontonannya, dilihat obrolannya. Kalau masih hal-hal yang mubah, nggak ada masalah. Tapi kalau sudah melakukan hal-hal yang diharamkan, waduh, ini bentuk penjagaan. Kalau sudah sampai pada tingkat yang diharamkan, nah kita nggak bisa diam. Ini harus ada upaya, karena inilah bentuk dari mendidik. Nah, Rasul SAW dijaga oleh Allah SWT. Nah, sementara kita, tentu kita mohon perlindungan Allah SWT, mohon penjagaan dari Allah SWT. Tapi masalahnya kita nggak ada jaminan. Kita bukan orang yang maksum seperti Rasulullah SAW. Maka yang paling penting adalah kita berupaya. Ayo, kita berusaha. Saling ingatkan, saling nasihati. Dan ngaji seperti ini juga bagian dari cara kita mengingatkan. Ya, misalnya, kenapa kok banyak orang tua yang peduli dengan pendidikan anak, resah dengan Kemendikbud nomor 30. Ketika ada kata kunci yang bermasalah, yaitu berkaitan dengan hubungan seksual yang dilakukan dengan persetujuan. Ini mengerikan sekali. Persetujuan. Saya belum baca semua, tapi saya sempat baca beberapa pasal-pasalnya. Ya memang berat ya. Ketika kita membacanya dari sudut pandang syariat atau agama yang kita yakini. Sebab dalam agama kita, yang namanya zina itu mau setuju, nggak setuju, pemaksaan, semuanya diharamkan. Masalah yang satu lebih besar dosanya, yaitu nomor 2. Tapi semuanya haram. Artinya misalnya dua-duanya sama-sama ridho, sama-sama rela, sama-sama suka, ya tetap haram. Atau salah satu pihak yang suka, yang lain nggak suka, lalu terjadi pemaksaan, ya tetap haram juga. Nah, kita tidak bisa dan tidak mungkin akan membenarkan itu. Mungkin akan membenarkan itu karena ini jelas bertolak belakang dengan keyakinan dalam agama kita. Karena zina itu nggak berubah statusnya jadi mubah misalnya, jadi boleh karena antarodin, saling ridho, itu nggak bisa, saling rela. Kalau jual beli itu diperlukan antarodin. Misalnya gini, saya membeli barang dengan salah seorang dari jamaah sekalian. Misalnya ada di antara jamaah ada yang jual jaket, saya juga pas kebetulan perlu jaket, lalu saya beli. Itu harus antarodin, harus ada keridhaan, kerelaan dari dua pihak. Saya rela dengan barangnya, saya lihat warnanya, ukurannya, bahannya, dan seterusnya. Kemudian yang kedua juga saya cocok harganya. Saya ridho, saya rela. Nah, kemudian penjual juga demikian. Bisa jadi barangnya cocok, ini nggak cocok, harganya nggak cocok. Berarti belum antarodin, belum saling
rela, belum saling ridho. Saya cocok sebenarnya barangnya, cuma harganya wah nggak masuk ini. Nah, ini berarti masih belum ridho. Nah, kira-kira itulah ya apa eh, yang ada dalam syariat kita. Jadi maka kenapa kembali ke sini? Kenapa kata kunci yang namanya melindungi, menjaga itu bagian penting dalam pendidikan, bagian penting dalam tarbiyah kita dapat di dalam sirah nabawiyah. Tentu kita nggak perlu eh, membahas apa eh, membahas pada sisi Nabi SAW pada beberapa bagian karena sudah jelas. Tetapi berangkat dari sirah nabawiyah tersebut, bagaimana kita melakukan penjagaan itu kepada keluarga kita dan anak-anak kita. Gimana caranya agar jangan sampai anak-anak kita atau keluarga kita menyekutukan Allah SWT. Kita coba bisa lihat dialog dalam Al-Quran, bahasannya jelas, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kalian sembah sesudahku. Kata yang digunakan jelas, apa yang akan kalian sembah sesudahku. Bukan mata kuluna min ba'di, apa yang akan kalian makan sesudahku. Maka kemudian mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, yang penting bisa makan, dan kalau perlu bisa makan yang enak, dan bisa sampai 7 turunan. Ya, dia mau barangnya halal haram atau Spanyol, separuh nyolong, pakai korupsi segala, pakai ini itu, tentu kita tidak membuka ruang itu. Nah, ini yang jadi pertimbangan. Mata budu namim ba'di. Apa yang kalian sembah sesudahku? Jelas sekali. Apa yang kalian sembah, bukan apa yang kalian makan sesudah. Rasul SAW tidak khawatir dengan anak-anaknya sepeninggal beliau nanti makannya gimana. Fatimah itu nanti sepeninggal Nabi SAW makannya gimana. Beliau tidak khawatir dengan makan, tapi beliau khawatir seandainya Fatimah radhiyallahu anha melakukan pelanggaran-pelanggaran syariat. Makanya dibimbing, dijaga. Sampai sudah berumah tangga pun masih mendapatkan bimbingan dari Nabi SAW. Tentu suaminya lebih banyak perannya karena interaksinya lebih banyak. Tetapi Nabi SAW juga bukan berarti lepas sepenuhnya 100% lalu tidak memberikan perhatian sedikit pun. Nah, ini terkait dengan dengan bagaimana Allah menyucikan Nabi SAW dari kotoran jahiliyah. Sekaligus juga poin ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa kita juga perlu mengenal apa itu namanya jahiliyah. Karena jahiliyah itu bukan diterjemahkan secara harfiah jahiliyah dari kata jahil. Jahil itu artinya tidak tahu. Orang yang tidak tahu. Jahiliyah nggak ngerti, nggak tahu. Yang dimaksud tuh nggak tahu itu gimana? Apa maknanya nggak tahu tulis baca? Artinya nggak bisa tulis dan nggak bisa membaca. Apa itu maksudnya? Atau ada yang lain? Atau ada yang lain selain itu? Nah, ini yang perlu diperjelas. Ini yang perlu diperjelas bahwa, dan ini harus clear, harus jelas di dalam pemahaman kita bahwa jahiliyah itu bukan itu. Artinya jahiliyah itu secara sederhana semua nilai-nilai, semua ajaran yang tidak sejalan dengan Islam. Islam mengenal yang namanya mencari rezeki. Jahiliyah juga mengenal cara mencari rezeki. Tapi Islam mengenalkan cara mencari rezeki yang halal. Tidak bisa kita berpikir yang penting pokoknya dapatkan sebanyak-banyaknya. Oh, nggak bisa. Kalau sebanyak-banyaknya dengan cara yang halal, iya, itu dibolehkan. Nah, kemudian harta juga yang dikenalkan dalam Islam, konsep harta itu dari mana dan dikemanakan.
Kalau kita sudah memikirkan bagaimana mencari harta sebanyak-banyaknya, terus mikir berikutnya adalah, terus dikemanakan ini? Dipakai apa? Nah, jahiliyah bisa berhubungan dengan cara pandang, ya, bisa berhubungan dengan cara pandang, cara berpikir, perilaku, sikap, gaya hidup. Nah, itu bisa berhubungan dengan jahiliyah. Maka jahiliyah itu jangan dibayangkan sudah berakhir sejak 14 abad yang lalu. Karena kalau bicara tradisi yang ada di masyarakat di Mekah saat itu, ada yang jelas-jelas jahiliyah, tetapi ada yang dibenarkan dalam Islam. Artinya ajarannya itu bukan dilarang, bahkan dipertahankan. Contohnya misalnya, masyarakat Arab itu suka menghormati tamu. Dan kalau sudah menghormati tamu, luar biasa. Dan sampai sekarang, orang Arab itu kalau kita berinteraksi dengan mereka, berkunjung, menjamu, atau dijamu, kita bisa membandingkan bagaimana mereka ini orang-orang yang luar biasa dalam hal menjamu tamu. Ya, karena saya pernah tinggal di negara Arab hampir 5 tahun, jadi saya bisa membandingkan, artinya saya bisa membandingkan ketika saya dulu tinggal di Bandung, saya tinggal di Jogja, nah saya tinggal di kota Madinah, saya bisa membandingkan bagaimana orang menjamu, orang menghormati, memuliakan tamu. Saya punya dosen, pada saat ketemu, kadang ketemu di kelas, terus kemudian ini yang di luar dugaan. Beliau bilang, kapan mampir ke rumah? Dan kalau mampir ke rumah itu bukan basa-basi. Kalau kita maaf, kapan mampir itu? Artinya kadang-kadang itu hanya basa-basi. Ini enggak, ini ketika beliau tanya, kapan mampir? Itu artinya betul-betul ngajak. Maka kalau kita tidak penuh itu, beliau merasa keberatan. Kita ini mahasiswanya, beliau dosen kita, diajak ke rumahnya. Dan begitu diajak ke rumahnya, dijamunya luar biasa. Dijamu bukannya tempatnya, tapi juga makanannya. Dan nggak mungkin menjamu kita. Itu dia nggak cuma, maaf, misalnya hanya dengan snack gitu biasa. Makanannya juga biasa enggak. Padahal ini bukan acara bukan acara resmi formal, kemudian bukan acara besar, bukan. Cuma bertamu biasa aja. Cuma bertamu biasa. Dan ini pun nggak ada acara apa-apa. Ya, kita memang mau datang ke rumahnya, terus ketemu ngobrol. Dan ngobrolnya juga, ya karena kita nggak ada tema khusus, ya kita manfaatkan aja untuk tanya-tanya. Nanya ini, nanya itu, jadi nanya kemana-mana aja. Artinya nggak ada tema yang spesifik. Tapi yang luar biasa, ketika menjamu, dan kita bukan hanya sekali, 2 kali, dan bahkan bukan 10-20 kali dijamu oleh orang-orang Arab. Saya nggak tahu apakah sudah sampai 100-200 kali saya dijamu oleh orang Arab. Itu nggak pernah dijamu tuh dengan jamuan menunya, makanannya cuma ditoples gitu, terus nggak ada makan berat. Kemudian, padahal bertamu, sekali lagi bertamu biasa. Hanya bertamu biasa dan bukan acaranya ada acara besar. Dan kita juga bukan tamu dari luar kota, bukan. Kita coba berkunjung ke rumah beliau yang jaraknya tidak terlalu jauh dari kampus. Tapi jamuannya luar biasa. Sampai kita tuh merasa, wah kok nggak enak ya, memberatkan gitu ya. Memberatkan beliau. Nah, itu contoh tradisi itu ada di masyarakat Arab. Sejak dulu sampai hari ini. Dan tentu bisa saja orang lain berbeda pandangan dengan saya dalam hal ini, silahkan. Tetapi saya hanya berbicara dari pengalaman yang saya saksikan langsung, dan saya bisa membandingkan karena apa? Karena saya berkali-kali, kalau angkanya minimal puluhan kali, seingat saya tentu di atas 100 kali,
dari minimal puluhan kali saya dijamu oleh orang yang berbeda-beda, pernah teman sekelas, pernah dosen, pernah juga ada apa, kalau dosen termasuk yang paling banyak. Kemudian juga pernah kenalan gitu, artinya kenalannya ya bukan teman kelas, bukan teman kampus, tapi kenalan di tempat lain. Bahkan yang unik itu pernah kenalan dari teman, dan awalnya kenalannya di toilet, di tempat wudhu. Ya. Di toilet pas pada saat sama-sama mau sholat, kemudian toilet berdampingan dengan tempat wudhu, terus kemudian kenalan di tempat wudhu, langsung ngobrol-ngobrol, dan luar biasanya tuh kita dijamu dengan jamuan, masya Allah, yang luar biasa. Dan saya berkunjung dan dijamu bukan sekali dua kali oleh satu orang dengan jamuan yang luar biasa. Apalagi kalau misalnya saya berkunjung sekarang, misalnya ada satu kesempatan umroh berkunjung ke sana, nah tentu jamuan bisa lebih, ya bisa istimewa. Karena apa? Karena ini datang belum tentu setahun sekali. Artinya belum tentu ketemunya setahun sekali. Maka jamuannya bisa istimewa. Nah, tapi yang jelas ini menunjukkan kepada kita bagaimana ini yang dinamakan dengan tradisi. Dan tradisi Arab itu ada yang sejalan dengan syariat dan ada yang tidak. Ada yang kemudian dipertahankan dan ada yang memang rusak dan kemudian dihapuskan. Nah, jahiliyah itu sebenarnya bukan hubungannya Arab dan bukan Arab. Karena ada jahiliyah yang itu juga berlaku pada masyarakat yang lain. Contohnya misalnya perzinaan. Perzinaan itu di Arab ada, di Eropa ada, di Afrika ada, di Amerika ada, dan macam-macam. Termasuk di tanah air kita. Nah itu kan kita nggak bisa mengatakan zina itu zina Arab gitu. Ya di mana-mana ada. Zina di Indonesia ada, zina di Amerika ada, zina di macam-macam. Zina di beberapa negara ada, beberapa benua ada. Sehingga kalau kita mengatakan ini adalah bentuk jahiliyah pada bahasan sirah nabawiyah, itu bukan karena Arabnya. Ya, bukan karena Arabnya. Cuma karena pada saat itu membahas tentang sirah nabawiyah, masyarakat Arab yang ada saat itu, maka kita sedang membicarakan salah satu bentuk jahiliyah yang ada. Tapi perilaku itu bukan khusus untuk masyarakat Arab. Ya, seperti tadi misalnya. Karena zina itu bukan khusus ada di masyarakat Arab saja. Di luar masyarakat Arab pun kita kenal, maksudnya ada perilaku tersebut. Sehingga sampai hari ini kita tidak mengenal istilah, oh zina Arab, zina Eropa, zina Amerika, zina. Pokoknya satu aja, zina gitu ya. Dan itu salah satu bentuk perilaku jahiliyah. Bangga dengan kesukuan. Bangga dengan keturunan. Saya keturunannya ini. Lalu membanggakan keturunan tersebut, lalu meremehkan dan merendahkan yang berasal dari keturunan yang lain, itu juga jahiliyah. Kalau ditanya apakah itu khusus di Arab? Oh enggak. Kita juga dapati itu di tempat lain selain di Arab. Orang merendahkan ras orang lain, menganggap rasnya lebih tinggi dari ras yang lain, itu juga jahiliyah. Jadi yang namanya kotoran jahiliyah itu tidak hanya berhubungan dengan Arab saja. Tidak hanya berhubungan dengan bangsa Arab. Nah ini kenapa perlu kami tegaskan di sini supaya kita memahami bahasan ini tidak terjebak pada syubhat atau hal-hal yang dilontarkan oleh beberapa pihak yang anti-Islam lalu berkedok dengan anti-Arab. Karena jahiliyah itu tidak mengenal tempat. Artinya tidak berarti bahwa jahiliyah itu hanya ada di satu tempat saja. Jahiliyah itu bisa berada di tempat manapun. Bisa terjadi sepanjang masa dan dimanapun.
Dari sisi ruang dan waktu bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Maka kalau muncul pertanyaan, kira-kira di Indonesia ada nggak jahiliyah? Nah, tinggal dipelajari aja. Jahiliyah itu apa sih? Ketika ada orang merasa dirinya lebih terhormat dari yang lain karena keturunan. Lalu merasa bahwa orang dari keturunan yang lain itu dianggap hina, dianggap rendah. Yang itu ada dalam hadis yang sahih disebutkan sebagai bentuk jahiliyah. Ini cuma salah contoh. Tinggal kita lihat di Indonesia ada nggak yang begitu. Kalau ada berarti ya jahiliyah juga. Perilaku itu perilaku jahiliyah. Dan jahiliyah ini karena memang berhubungan dengan keyakinan, pandangan hidup, sikap, termasuk dengan penampilan jahiliyah, tabarruj jahiliyah. Maka ketika kita berislam, kita harus punya tekad untuk membersihkan itu semua. Kalau Nabi SAW maksum, dijaga oleh Allah SWT, disucikan oleh Allah SWT. Nah, kalau kita yang tidak maksum gimana? Ya berusaha. Minimal kita mulai belajar dulu. Lalu setelah itu kita mulai bertahap mengamalkannya. Oh, ini jahiliyah, kita hindari. Ini jahiliyah lagi, kita hindari lagi. Ini jahiliyah, kita hindari. Dan begitu terus. Ya. Nah, itu ya mohon maaf ini di sini ulasannya agak panjang karena saya merasa ini penting untuk diberikan penekanan. Yang terakhir dalam hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah bersabda, ma abattu sonaman qattu. Saya tidak pernah menyembah berhala sekalipun. Jadi nggak pernah menyembah berhala meskipun cuma secuil. Sekali nggak pernah. Wa ma syaribtu khamran qattu. Dan saya tidak pernah minum khamr, miras. Minuman yang memabukkan, qattu sama sekali. Jadi sekali saja nggak pernah. Sekalipun nggak pernah. Ngincipi nggak pernah. Ngincipi sedikit lah, seteguk atau setengah teguk kalau misalnya atau seteguk tapi sedikit sekali. Sama sekali. Qattu itu artinya betul-betul sama sekali tidak. Plus, gitu ya. Artinya betul-betul nggak pernah sama sekali. Kemudian wa ma ziltu a'rifu annalladzi hum alaihi kufrun. Dan saya masih atau senantiasa mengetahui bahwa apa yang mereka lakukan adalah kufur. Jadi Nabi SAW tahu dan itu menjadi keyakinan bahwa apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin Quraisy adalah perbuatan kufur. Nah, kemudian ditutup dengan ini adalah atau ini merupakan penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi SAW, yaitu membebaskan dari kotoran jahiliyah. Jadi dari kotoran jahiliyah dan dari semua aib, semua cacat, semua kekurangan. Serta menganugerahkan kepadanya akhlak yang baik. Sehingga beliau SAW dikenal di tengah kaumnya sebagai Al-Amin, orang yang terpercaya. Karena mereka melihat amanah, melihat kejujuran, melihat kesucian Rasulullah SAW. Dan Nabi SAW dijuluki Al-Amin itu bukan karena beliau jadi Nabi dan Rasul. Julukan Al-Amin itu diberikan sebelum beliau menjadi Nabi dan Rasul. Dan yang memberikan julukan, kalau sebelum beliau menjadi Nabi, sebelum menjadi Rasul, berarti masih dalam masyarakat saat itu, masih dalam keadaan jahiliyah dan mereka belum kenal Islam. Karena Nabi SAW belum
mendapatkan wahyu. Ada yang mengikuti syariat umat sebelumnya, tapi jumlahnya sangat sedikit. Ya, selebihnya bergelimang dalam kekufuran, kesyirikan, dan semacam. Nah, lagi-lagi kita bisa lihat di sini penjagaan Allah kepada beliau SAW. Nah, mudah-mudahan kata kunci ini bisa dipahami oleh jamaah sekalian. Ini adalah bagian dari upaya kita untuk juga menjaga diri kita, menjaga keluarga kita agar Allah lindungi, Allah jaga kita dari segala bentuk kotoran-kotoran yang ada di masyarakat yang masuk kategori tadi, jahiliyah. Apa bentuknya? Bisa bermacam-macam. Bentuknya bisa beragam, tapi yang jelas segala bentuk kotoran jahiliyah ini harus jadi agenda dalam kehidupan kita. Kita bersihkan diri kita bersihkan keluarga kita dari kotoran jahiliyah. Sampai kapan dia? Sampai meninggal. Ada yang bilang perlu bertahap, ya. Sebab sebagian kita ada yang sudah terlanjur hidup dengan keyakinan dan pandangan hidup, dengan gaya hidup, dengan perilaku, dengan sikap, bahkan dengan penampilan jahiliyah, maka ya berarti yang harus diselesaikan banyak, bertahap, dan itu bagian dari upaya perbaikan. Demikian ulasan yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.